apa sekolah ya? Salah. Kak Kroso rek. Dari sudut pandang Anda, bagaimana keadaan politik di Indonesia saat ini? Ya menurut saya sih gimana ya kalau dibilangnya. Kalau menurut pandang orang-orang sih, saya juga baca berita ya pastinya. Banyak berita-berita tentang korupsi dan lain sebagainya yang apa ya? Ya menurut saya sendiri ya, politik di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, perpolitikan di Indonesia itu perlu sedikit perbaikan. Rakyat pasti menginginkan kejujuran dan keadilan dari pemerintahnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan politik. Nah, menurut saya dari sudut itulah pemerintah kurang bisa melaksanakan kebijakan politik yang diamanai oleh rakyat. Ya, kalau politik Indonesia saat ini kita melihat ini dari kacamata Partai Solidaritas Indonesia juga ya, bahwa tantangan terbesar bangsa kita sebenarnya dua. Pertama itu korupsi dan yang kedua itu intoleransi. Dan partai kami PS ini ya berdiri, lahir karena melihat dua krisis bangsa ini, korupsi, intoleransi yang harus kita hadapi bersama-sama. Tugas partai politik itu apa? Tugas partai politik itu menurut saya mereka adalah orang-orang yang menghimpun dan menjembatani aspirasi masyarakat sehingga dapat terwujud dalam ranah pemerintah. Kamu tahu nggak tugas wali kota? Kalau saya dari pribadi sih, saya langsung ngomong aja ya, tugas wali kota itu ya mengatur seluruh yang ada di kota, yaitu ya kalau menurut saya pribadi apapun masalahnya, apapun permasalahan yang ada di kota itu tanggung jawab wali kota. Jadi wali kota berhak untuk mengatur semuanya, dibantu oleh wakil wali kota. Kalau anggota legislatif? Dari yang paling saya tahu, anggota legislatif itu mereka merancang dan membuat undang-undang dan disetujui oleh presiden. Jika kita menjadi anggota Dewan atau DPRD atau DPR, kita akan dibebani oleh 3 tugas. Yang pertama, kita akan membuat undang-undang. Kemudian juga kalau kita bilang di anggaran, kita melihat anggaran yang ada. Apakah anggaran ini sudah wajar? Kemudian apakah anggaran ini tepat sasaran? Dan yang ketiga, kita melakukan pengawasan kebijakan pemerintah. Di dalam perundang-undangan kita akan menerbitkan yang namanya Perda. Jadi di situ ada salah satu badan dari AKD di DPRD kota atau DPRD daerah yang namanya BPP atau Bamperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Setelah dari BPP akan disampaikan komisi-komisi. Seperti saat ini saya tergabung di Pansus SOTK, di mana kita membahas organisasi, struktur organisasi di pemerintahan kota Surabaya. Apakah itu partai politik berarti mengubah karir perpolitikan di Indonesia? Ya, kalau kita mau mengubah bangsa Indonesia, nah kita juga jangan naif dan terlalu banyak bermimpi juga ya. Kita harus ada realisme ya. Kita harus realistis terhadap situasi bahwa untuk perbaikan di bangsa Indonesia ini kita perlu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik. Pengangguran, ya solusinya harus ada kebijakan makroekonomi yang baik sehingga investasi datang, pengusaha-pengusaha juga bisa berbisnis dengan tenang, ada kepastian hukum, ada jaminan sosial juga untuk masyarakat, ada keadilan sosial juga, dan itu diciptakan lahir dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita mau mengubah bangsa Indonesia, kita harus ubah dulu pemerintahnya. Tapi kalau kita mau mengubah pemerintahan, birokrasi, ya itu harus melalui jalur politik. Menurut Anda, apakah menjadi anggota Dewan berarti cukup untuk mendukung perpolitikan di Indonesia? Ya, pastinya sih iya. Karena menjadi anggota Dewan pastinya bersentuhan dengan kondisi politik, kemudian juga
pemerintahan maupun juga soal-soal yang berkaitan dengan undang-undang. Dan menurut saya tidak harus kita menjadi anggota dewan untuk menciptakan kondisi politik Indonesia yang baik. Kita lihat aja dari pahlawan kita seperti Hos Cokroaminoto. Beliau tidak memiliki satu jabatan, tapi beliau justru menciptakan begitu banyak tokoh-tokoh Indonesia yang sangat-sangat kita bilang sangat populer, yang berusaha merubah Indonesia itu menjadi jauh lebih baik dari awalnya yang dijajah menjadi merdeka. Menjadi anggota dewan kalau menurut saya sangat-sangat mendukung, karena dalam artian apa? Dalam artian di dalam kita menjadi anggota dewan, kita bisa memberikan aspirasi di mana sesuai marwah dari PSI, kita memperjuangkan yang pertama anti korupsi, yang kedua kita menjaga atau melawan intoleransi. Jadi di sini kita benar-benar menjaga setiap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita mengawasi, kita dampingi jika memang kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya itu bagus dan sangat bermanfaat oleh masyarakat Surabaya seperti JKS, itu ya wajib kita dukung. Tetapi ketika terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai atau tidak pro rakyat, saya rasa ya wajib kita bersuara, dan di situ kita bisa memberikan masukan-masukan atau ide-ide dari kita, terutama dari Partai Solidaritas Indonesia, fraksi PSI, untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya supaya pemerintah Surabaya mengaplikasikannya sesuai kebijakan yang ada. Pertanyaan nih bro, perpolitikan erat kaitannya dengan partai politik. Nah, menurut Anda, apakah dengan ini partai politik bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa mewujudkan kemakmuran rakyat di Indonesia? Oke, baik. Jadi ya kalau kita bicara partai politik, kita juga perlu ingat bahwa semua negara itu punya partai politik, bukan hanya Indonesia. Dan bahkan bukan hanya negara demokratis, negara otoriter sekalipun, negara komunis sekalipun, misalkan Korea Utara, itu ada partai politiknya. Di China juga partai politiknya bukan hanya satu, ada beberapa. Artinya apa? Keberadaan partai politik di dalam suatu pemerintahan, di dalam suatu berbangsa bernegara itu tidak terelakkan. Jadi terlepas kita punya persepsi positif atau negatif terhadap partai politik, partai itu ada. Semua konstitusi negara, termasuk negara Indonesia itu mengizinkan, bahkan lebih dari itu, mengharuskan adanya peran partai politik. Apa sih yang sudah dilakukan oleh partai PSI? Iya, jadi memang Indonesia kan punya banyak partai politik ya. Saya sendiri tergabung di Partai Solidaritas Indonesia. Apa bedanya PSI dengan partai lain? Apa yang sudah kami lakukan sejauh ini? PSI memang masih tergolong partai baru. Kita ikut pemilu baru sekali, yaitu 2019. Mungkin kursi kami belum banyak, baru ada 72 di seluruh Indonesia. Di Jakarta ada 8, Surabaya ada 4, di NTT ada 11, Papua ada berapa belas, dan seterusnya. Jadi kita memang masih partai yang baru, tapi dua prinsip utama yang kami pegang di partai kami di PSI ini adalah anti korupsi dan anti toleransi. Kita bisa berdebat soal kebijakan ekonomi. Omnibus Law ini baik atau buruk misalkan. Terhadap tenaga kerja, terhadap dunia usaha, kita bisa berdebat. Pajak, apakah perlu ada amnesti pajak jilid 2? Kita bisa berdebat, berdiskusi. Apakah perlu ada peran pemerintah lebih besar, lebih kecil? Kita juga bisa berdebat. Tapi dua hal yang tidak bisa diperdebatkan lagi, pertama adalah anti korupsi. Semua kader PSI, dengan dia gabung menjadi bagian dari PSI, menjadi anggota PSI, menjadi calon anggota legislatif, anggota DPRD dari PSI, dia menyatakan berkomitmen melawan korupsi. Itu selalu kami ingatkan dan tegaskan ke seluruh anggota dewan kami. Itu kenapa pada saat ada kejadian anggaran seperti lem Aibon, kami tolak, kami tentang. Ada anggaran seperti Formula E di Jakarta, kami tentang. Ada anggaran untuk belanja seragam miliaran rupiah, seragam anggota dewan miliaran rupiah di Bali, kami tentang juga. Ada rencana kenaikan gaji sampai ratusan miliar untuk para anggota DPRD, kami tentang juga. Karena menurut kami ini tidak selaras dengan prinsip anti korupsi. Karena kita tidak ingin para pejabat memanjakan dirinya sendiri, baik itu secara legal, artinya naikin gaji itu kan sah, mungkin itu bukan korupsi, tapi bagi kami sama saja. Karena tujuannya adalah apa? Mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan umum pada saat sedang ada pandemi. Hanya PSI, saya tegaskan, hanya PSI satu-satunya partai yang menolak kenaikan gaji DPR.
pada saat ada pembahasan itu di Jakarta, mau naik jadi 800 miliar. Hanya PSI yang tegas menolak. Walaupun kami harus dikucilkan satu gedung DPRD, tapi kami akan tegas menyatakan itu. Itu soal korupsi. Soal intoleransi, kami juga partai yang sangat tegas supaya tidak ada lagi diskriminasi, bahkan menggunakan kekuatan politik untuk menekan minoritas. PS ini partai yang membela minoritas, walaupun kami partai yang tidak melihat mayoritas-minoritas, artinya siapapun bisa bergabung. Mau agama apapun, mau suku bangsa apapun, tapi PSI akan hadir di mana ada penindasan.